Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Aspikom di seluruh Indonesia di mana berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan walafiat. Hari ini kami Aspikom Perwil Riau, alhamdulillah berkat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa dapat berbincang-bincang dengan Ketua Umum Aspikom terpilih, Profesor Anang Sujoko. Alhamdulillah. Gimana, Prof? Sehat hari ini? Alhamdulillah, semua kondisi baik, sehat-sehat semuanya. Dan Mas Eko dan pihak para haters penonton podcast Aspukem Power Rio juga dalam kondisi happy selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Prof dan kami dan saya mewakili Aspikom Korwil Riau, Prof, mengucapkan selamat atas terpilihnya Prof Anang sebagai Nahoda Aspikom Indonesia untuk 3 tahun ke depan, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Prof. Kemarin setelah kita melakukan kongres ke-7 di Makassar, dari beberapa putaran yang berlangsung, berkat rahmat Allah juga, amanah kepemimpinan Aspikom sekarang berada di tangan Prof Anang. Gimana nih, Prof, rasanya, Prof? Ya, sebagai penerima amanah, memang ini kesempatan buat saya untuk ikut ekspresi terhadap kalau saya merasa punya kemampuan sebagai asesor baik nasional maupun internasional, ya rasanya lega lah dalam perjuangan itu kita bisa berjuang bersama dan inginkan suatu yang jadi kedamaian dalam proses kongres kemarin itu ya sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa buat kita lewat Kompusikus. Nah, kalau kita berkaca dari putaran kemarin, sekedar refleksi putaran kedua, Prof mendapatkan kepercayaan ya komisi. Gimana nih, Prof, reaksi Prof setelah menerima suara itu, Prof? Ya, artinya karena saya membawakan program itu kan tidak banyak ya. Saya lebih berbicara karena kemampuan saya, pengalaman saya di struktural, mulai dari status program studi sampai kemudian dekan, pengalaman saya di situ dan pengalaman juga sebagai komite integritas asesor nasional, PKD dan semuanya ini. Ya, saya menangkap bahwa ini adalah sebuah ekspresi dari warga Aspikom yang memang sedang dan sangat membutuhkan proses atau persiapan dalam akreditasi, terutama kalau kita melihat saat ini kan masa sesi-sesi awal peralihan dari BNPT ke Lamsla. Nah, beberapa instrumen itu mengalami beberapa penyesuaian. Nah, penyesuaian inilah yang saya kira banyak dibutuhkan kesiapan dari teman-teman pengelola program studi, bagaimana proses akreditasi ke depan itu mereka merasa siap dan kesiapan itu juga diharapkan mampu mengatrol penilaian-penilaian atau level akreditasi yang diharapkan bisa mencapai unggul. Nah, ini yang bukan lagi berbicara kepada kepentingan individu, tetapi kepentingan lembaga sebagai sebuah program studi. Dan lebih penting lagi adalah di situ saya sampaikan bahwa sebuah proses akreditasi itu tidak bisa atau istilahnya sebenarnya akan jauh lebih mudah ketika melakukan sebuah kolaborasi. Baik itu antar program studi, antar universitas, bahkan dengan peluang-peluang yang kerjasama di sini itu kita berbicara pada sebuah kelembagaan besar Aspikom.
Nah, Aspikom ini akan menjadi sebuah rumah untuk bersama. Karena kita nggak bisa pungkiri juga bahwa ada program studi dari perguruan tinggi yang barangkali mengalami kesulitan dalam pengembangan SDM. Ada juga barangkali ada program studi dari perguruan tinggi yang bisa jadi mengalami kelemahan-kelemahan dalam pengembangan kurikulum, atau kemungkinan yang lebih besar lagi adalah pemenuhan persyaratan unggul, seperti misalkan publikasi internasional, keanggotaan profesi, kemudian sudah berkaitan dengan masalah kelulusan, masalah waktu studi dan macam-macam. Nah, ini Aspikom ini harus menjadi rumah tunduk bersama itu untuk berbagi. Tip-triknya bagaimana ya? Nah, ternyata dengan membaca buku panduan saja tidak cukup, Mas Eko. Itu, Bro. Ya, yang harus hadir itu ada pendamping, ya, pendampingan. Pendampingan itu sebetulnya bukan berarti yang damping itu lemah, bukan. Tetapi pendamping di sini yang dimaksud adalah bagaimana memberi motivasi bahwa mereka itu bisa. Kemudian ketika ada sebuah instrumen yang mungkin tidak bisa terpenuhi, dengan hadirnya pendamping atau asesor-asesor yang ada itu kemudian kan bisa memberi inspirasi. Oh, ini loh bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Sehingga proses engineering data itu tidak perlu dilakukan. Tetapi proses tumbuh ini yang memang harus kita alami secara natural. Nah, itu by design. Ada perencanaan-perencanaan yang ada. Teman-teman kalau berbicara tentang jurnal internasional, barangkali kemudian ada problem terkait dengan keterbatasan informasi, ya, jurnal mana saja dan terus bagaimana. Itu kan bisa menggunakan kolaborasi di antara misalkan ide penelitian atau penelitian dilakukan oleh teman-teman universitas atau program studi komunikasi di tinggi A. Nah, kemudian yang bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi B yang kemungkinan dia juga sudah memiliki jam terbang untuk nulis ini ceritanya. Nah, tidak apa-apa penulis pertama dari yang punya ide dan data-data di lapangan di daerah mana mereka tinggal. Tetapi kan dengan satu lagi penulis yang kemudian akan memandu guide bahwa begini cara menulis sehingga nanti bisa jadi adalah kolaborasi dengan dua atau lebih author. Nah, ini kan kemudian akan bisa mendongkrak ini jumlah publikasi internasional. Pengalaman saya ketika kita bicara publikasi internasional, ini kan instrumen Klanspak ini kan bukan jurnal internasional bereputasi, tetapi jurnal internasional terintegrasi. Nah, ini teman-teman barangkali tidak perlu bayangkan ini sugi. Ini mudah. Dan ongkosnya pun banyak yang istilahnya juga rendah. Kadang juga tidak berbahaya. Tinggal bagaimana kita mengelola kemenarikan itu. Joint research, joint publication antar program studi antar perguruan tinggi itu ini menjadi penting untuk kemudian ya namanya aja tumbuh bersama ya. Jadi yang tinggi juga kemudian membantu kepada yang ada di level bawahnya. Tetapi bukan berarti yang tinggi itu tidak menerima manfaat kita. Tetap nanti juga akan ikut terbawa karena ada proses publikasi internasional yang sama-sama. Gitu Mas Eko. Ya, kalau kami lihat dari apa yang Prof canangkan pada saat penyampaian visi misi kemarin, itu kan secara garis besar Prof selaku ketua umum menjadikan kolaborasi sebagai salah satu kekuatan utama nih, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang penguatan dari prodi sendiri. Nah, namun dari tentu kan tidak semudah itu, Prof. Tentu tidak semudah itu antar universitas ataupun antar prodi bisa bekerja sama dengan begitu saja atau dengan siapa saja, karena secara tidak langsung ada apple to apple yang harus diperhitungkan. Nah, kira-kira Aspikom pusat sendiri untuk upaya untuk mendorong ini akan seperti apa nantinya, Bro? Kira-kira? Ya, terima kasih. Memang betul tidak mudah memadukan, terutama barangkali ada mungkin perguruan tinggi yang
tidak merasa busuk ya, tidak merasa harus ya mandiri aja udah terpenuhi ya, semacam. Nah, oleh karena itu nanti yang harus saya lakukan adalah penguatan organisasi struktur Aspikom dulu Mas Eko. Jadi ketika kita sudah fokus kepada akreditasi, kemudian juga program-program yang mensupport akreditasi itu mulai dari dosen, kemudian juga berkaitan masalah instrumen pemenuhan instrumen lain. Maka struktur organisasi Aspikom ini kemudian juga harus dibawa untuk mensupport kegiatan itu. Contoh, ya kan kita juga evaluasi kinerja-kinerja yang kemarin itu seperti apa selama ini, saya kan. Apakah kemudian dari yang kemarin kita bisa optimalkan kembali. Nah, pengoptimalan ini bagaimana? Nah, kami sedang menggodok. Jadi nanti misalkan kalau kita bicara Dewan Pakar, Wakil Ketua atau apa, barangkali akan jauh lebih optimal perannya ketika itu disesuaikan dengan prioritas program ini. Jadi yang namanya kalau kemarin misalkan wakil ketua itu berdasarkan teritori, misalkan semacam itu. Bisa jadi nanti wakil ketua itu sesuai dengan bidang prioritas program dari Spikom. Demikian juga nanti Dewan Pakar, maka Dewan Pakar itu juga nanti kita arahkan kepada keahlian para anggota Dewan Pakar ini untuk kemudian ngirimi atau kemudian monitoring eksekutif di bawah wakil ketua atau di bawah bidang-bidang yang masing-masing. Nah, penguatan ini harapannya tidak akan secara general wakil ketua nanganin apa, tetapi ada tugas spesifik yang fokus. Nah, ketika sudah spesifik dan fokus ini harapannya juga nanti adalah diisi oleh orang-orang yang mau bekerja. Artinya untuk melakukan penguatan ke depan akan ada restrukturisasi bidang nih Prof ya dari kepengurusan sebelumnya. Ya, kalau bidang mungkin tapi mungkin arahnya di wakil ketua. Jadi wakil ketua dan sekjen. Dan kemudian yang paling atas lebih ke arah peran aja Mas Eko. Jadi nanti ada Dewan Pakar itu kan kalau selama ini hanya disebutkan ketuanya siapa dan anggotanya siapa. Nah, ke depan nanti Dewan Pakar itu bukan seperti itu. Jadi Dewan Pakar ketuanya siapa? Kalau misalkan ada Prof A misalkan, ini kita tugasi bidangnya khusus apa? Kalau kemarin kan hanya Dewan Pakar dan isinya udah semacam itu aja. Termasuk nanti ada Dewan Pembina. Dewan Pembina kan mantan ketum ini. Nah, mantan ketum ini kan ada juga yang punya keahlian sebagai asesor, sebagai asesi. Itu yang mungkin juga kita arahkan misalnya. Sehingga seseorang ini yang masuk dalam struktur itu sudah jelas apa yang harus dilakukan. Fokus area ke sana. Termasuk nanti juga di wakil ketua, kemudian anggota BICAM gitu ya betul-betul kami ingin memastikan bahwa mereka bukan hanya nama tapi juga memiliki kesediaan waktu untuk Terkait secara realnya ada bocoran nggak nih Prof? bocoran apanya? Sesuatu yang belum pantas dibocorkan kira-kira ada nggak bocoran kira-kira? Jadi begini, namanya aja tumbuh bersama. Ya saya kepingin menggandeng unsur biar tidak muncul San Jawa sentris. Ya saya mau menggandeng teman-teman dari luar Jawa juga. Karena dengan adanya mereka juga nanti kepengurusan yang strategis, ya mereka juga tertantang kemudian untuk berkontribusi dekat dengan daerahnya. Jadi ada sebuah saluran kecepatan penyampaian informasi. Harapan saya begitu. Sehingga istilahnya jangan sampai kemudian ini menjadi rebutan politis lah posisi-posisi yang nanti saya sebut, tapi betul-betul keinginan saya posisi yang ada itu diisi oleh orang-orang yang memang betul-betul kompeten dan menyatukan dan tidak terkesan kemudian nanti
hanya bergulir pada Java sentris belajar. Artinya, ya, artinya yang Prof persiapkan hari ini kan bukan untuk setahun atau 2 tahun ke depan pastinya, karena saya yakin dengan kacamata Prof sudah akan memperhitungkan atau melihat tantangan sekitar 5 tahun atau di 2030 ke depan nantinya, di mana digitalisasi, era society 5.0 itu tentunya akan menjadi salah satu eh, hal yang akan diperhitungkan. Nah, terkait itu, kira-kira menurut sudut pandang Prof, kami prodi-prodi yang ada di seluruh Indonesia artis 2030 atau 5 tahun ke depan, ini kira-kira tantangannya yang akan semakin apa ya? Yang akan berat itu akan seperti apa ya? Ya, ini saat ini kalau kita bicara pada survei puasan lulusan ya di komunikasi, benar sempat terekspos di media bahwa lulusan alumni ilmu komunikasi itu ternyata juga mempunyai tingkat dalam tanda kutip ya eh, ketidakpuasan atau kekecewaan karena namanya pendidikan di ilmu komunikasi, karena ternyata banyak pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI, yang sudah tergantikan oleh platform-platform atau software digital posisi itu. Nah, itu artinya apa? Ya, tentu tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Eko, bahwa saya bukan, dan kami bukan berpikir untuk 3 tahun ke depan saja, bukan. Tetapi kami juga menyiapkan sebuah landasan yang kemudian itu juga akan siap digunakan untuk beberapa tahun kemudian. Nah, salah satu tantangan memang kita bicara kepada perkembangan teknologi Internet of Things, kemudian AI, yang itu ternyata banyak berpengaruh kepada perilaku komunikasi dunia. Disinilah kemudian tantangannya adalah bagaimana kita sebagai asosiasi pendidikan tinggi ya harus kemudian mengadopsi, kemudian juga menelaah, kemudian introspeksi, dan kita harus melakukan proyeksi ke depan perubahan adaptasi itu seperti apa. Dalam posisi ini beberapa kali memang saya juga mempelajari tentang bagaimana peran AI itu dalam sebuah produksi audio, produksi audiovisual, dan macam-macam. Termasuk kalau kita sebagai dosen, bagaimana membantu kita dalam proses membantu karya ini ya. Kemudian juga membantu pengayaan dalam proses belajar mengajar, dan juga ketika kita bicara di sini adalah bagaimana teknologi itu juga menjadi hal baru yang mengancam sekaligus tantangan. Kalau kita kemudian tidak adaptif dalam teknologi itu, bisa jadi kita akan menggelari. Tetapi keadaptifan itu juga kemudian harus mempertimbangkan masalah etika. Nah, inilah nanti Mas Eko, ya banyak hal yang harus kita lakukan secara bersama, bahwa adopsi teknologi itu sebagai sebuah keniscayaan, tetapi bagaimana proses-proses itu kita lakukan dengan tetap mempertimbangkan masalah etika dan moral kita sebagai akademisi. Dan di akhir ya, dalam merespon pertanyaan Mas Eko ini gini, ketika kita sudah masuk ke sana itu kan kita tidak bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan lulusannya baik. Ini ada juga tantangan berkaitan dengan industri di luar kita, yaitu mulai industri public relation, industri media, dan juga kayak kita bicara pada industri-industri yang berkaitan masalah komunikasi politik dan macam-macam pada posisi. Nah, mereka itu juga mengalami sebuah pergeseran. Ya. Nah, bagaimana kemudian pergeseran ini kan juga harus kita tangkap.
Oleh karena itu, kalau kita bicara sekali lagi instrumen Launchpad, ya instrumen aplikasi, mereka itu harus dan kita optimalkan sebagai mitra strategis sudah. Sehingga kita Asfikom nanti harus ada penguatan juga kerjasama dengan industri itu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan teman-teman yang ada di Indonesia Timur mungkin agak sulit ketika harus berhubungan dengan dinamika yang sangat fluktuatif di kota Jakarta. Nah, kemudian dengan adanya Asfikom ini kan harusnya nanti akan menjembatani mereka sehingga mereka juga akan mendapatkan informasi yang secara langsung tentang ini loh sekarang bahwa media landscape seperti ini, kemudian English seperti ini. Ini loh kemudian terjadi berkaitan masalah dengan communication consultant, kemudian political communication consultant, pollster itu terakhir posisinya seperti ini gitu ya. Sehingga apa yang harus kita siapkan? Pesan-pesan ini harus segera sampai kepada teman-teman dosen yang ada di daerah. Perkembangannya juga harus sampai juga ke mahasiswa kita dimanapun. Sehingga peran teknologi itu betul-betul akan menjadi bridging yang sangat cepat. Sehingga nanti ada kata istilahnya borderless world itu kemudian terjadi di sini. Nah, itulah saya yakin bahwa kita bisa tumbuh bersama. Dan saya yakin dengan apa yang Prof sampaikan, hanya saja kan di dalam antara di luar Jawa dengan Jawa ini kan agak sedikit berbeda nih Prof, dinamikanya Prof. Karena misalnya saja ketersediaan laboratorium di daerah, laboratorium aplikasi sudah cukup maksimal, hanya saja untuk hal-hal tertentu kredibilitas mungkin agak sedikit belum maksimal. Nah, tadi Prof katakan bahwa akan ada proses adaptasi, akan ada proses adopsi. Nah, industri dengan pergeseran dia pasti akan tetap ikut. Kira-kira dari aspek poli sendiri nantinya, Prof, apakah akan melakukan penyesuaian itu sampai pada akhirnya misalnya buat sebuah pedoman kurikulum yang berbasis untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan itu, merevisi dari pedoman yang sudah ada. Ya. Ya, kalau pedoman, ya. Tetapi misalkan kalau sampai kemudian memproyeksi bahwa pedoman itu 5 tahun ke depan, itu masih mungkin. Tapi kalau setelah itu kan begini, ada sebuah pedoman itu yang sifatnya grand design. Ada sebuah pedoman teknis yang itu sifatnya sangat teknis. Dinamika ini sangat tinggi sekali. Nah, beberapa hal kalau kita bicara tentang masalah kenapa harus adaptif, ya karena marketnya itu udah berubah. Tuntutan masyarakat terhadap kita sebagai negara ilmu komunikasi, pendidikan komunikasi itu juga berubah. Nah, di perubahan ini maka kita perlu pilih mana kira-kira yang akan memiliki sebuah stabilitas lah istilahnya. Kalau kita bicara pada poin-poin penilaian akreditasi atau pedoman penyelenggaraan, kira-kira yang mana? Nah, kemudian mana kira-kira yang kemudian itu akan sangat dinamis. Nah, sebetulnya kalau kita bicara hal itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ya, dalam hal ini misalnya Kementerian Saintek ya, PT Saintek. Maka kemarin kami juga merancang dalam pembicaraan dengan para senior di Asfikom. Maka Asfikom perlu memiliki sebuah bargaining position dengan Kementerian Saintek Dikti. Dalam hal ini bagaimana kemudian mekanisme perubahan beban itu tidak begitu saja demikian disampaikan, kemudian ganti menteri, kemudian juga pada akhirnya ada beberapa perubahan kebijakan macam-macam. Artinya harus memposisikan Asfikom ini sebagai sebuah lembaga melakukan bargaining position dalam rangka untuk setiap perubahan itu ada sebuah mekanisme melibatkan diri. Jadi Asfikom ini harusnya menjadi sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam proses produksi penyelenggaraan di
perguruan tinggi. Baik, kalau dilihat dari yang Prof sampaikan berkaitan dengan tantangan ke depan, kayaknya Prof butuh support dari pihak pusat ya, Prof. Akan sangat melelahkan dalam 1 periode ke depan untuk jawab tantangan-tantangan eh, untuk potongan setahun 1 tahun ke depan. Apa langkah konkret yang akan Prof jalankan di SPKOM ini, Prof? Ya, pertama pasti beratas pertama nanti adalah konsolidasi pengurus ya. Karena barangkali asosiasi ini kan tidak memiliki geografis kantor yang sama. Terus jadi remote communication atau remote coordination antar pengurus dan itu membutuhkan sebuah apa ya istilahnya ya ada tantangan tersendiri lah untuk melakukan koordinasi itu yang tidak mudah untuk dilakukan. Itu prioritas pertama, konsolidasi kepengurusan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan janji saya, maka perlu menyiapkan sebuah strategic program dalam rangka untuk mendampingi atau istilahnya menjadi bagian dari proses akreditasi teman-teman ke Labspa sebagai langkah awal peralihan dari Bak ET ke Labspa. Dari identifikasi itu apa yang kemungkinan harus kita lakukan masing-masing kan kemungkinan kebutuhannya berbeda. Maka dengan identifikasi itu kita siapkan langkah strategisnya seperti apa, program kami strategisnya seperti apa ya. Itu harus kita lakukan dalam tahun ini karena sudah banyak yang mulai melakukan proses reaktivasi atau aplikasinya sudah masuk ke PASPA. Nah, tahun kedua baru kita juga beberapa program studi ada yang masih lama. Maka kolaborasi itu sudah juga harus mulai kita perkuat dengan jaringan nyata. Gitu. Baik, dengan waktu yang ada, apakah Prof sudah mulai menjadwalkan ini selama sampai akhir Desember ini akan ada berapa forwheel yang Prof datangi? Ya ada, Prof. Karena Riau lagi nunggu juga, Prof, kedatangan Prof nih. Ya. Ya tentu saja nanti kedatangan saya kan harus kita buat sebuah program pasti. Jadi saya juga minta teman-teman setiap Porwil itu memiliki usulan atau gagasan-gagasan kreatif ya untuk mewujudkan mengoptimalisasi peran Aspiko. Ya monggo nanti teman-teman dari Porwil Riau punya gagasan apa itu diusulkan sehingga orang apa ya semua tidak diinisiasi oleh Astikom bisa karena Rio kebutuhan itu sebetulnya teman-teman lebih tahu kan di Corway masing-masing. Nah nanti Mas Eko coba koordinasi aja dengan Podwil kira-kira kebutuhan teman-teman di Corway Riau apa aja sih. Nah ya kamu nanti akan atur tentu saja dengan kepengurusan yang ada itu baru kemudian kita akan kemana. Yang pasti nanti insya Allah Rakernas kita dibatasi, pokoknya maksimal 3 bulan harus ada Rakernas. Itu di Paten, di Andalas ya Mas. Di Andalas Padang, Prof ya. Ya. Kira-kira terkait waktu kapan nih? Tentu apakah Prof harus menyelesaikan dulu struktur ya di Kepeaban, di SPKOM pusat atau seperti apa nanti nih Prof? Baru akan ke daerah? Saya pastikan dulu nanti kepengurusan udah lengkap dulu, baru kemudian turun ke Korwe. Ya. Nanti kan saya yakin seluruh perwil di Indonesia menunggu nih Prof informasi-informasi seperti ini terkait kapan bisa berkoordinasi lebih dalam lagi dengan Aspiko pusat. Ya, insya Allah kita agak turun ya. Mohon doanya aja semoga proses melengkapi organ-organ organisasi ini bisa selesai dalam waktu secepatnya ya seoptimal mungkin. Tentu harapan saya menghasilkan apa ya kader-kader terpilih yang memang betul-betul memiliki energi yang luar biasa. Baik Prof, terakhir mungkin Prof, dari hasil kongres kita kemarin dari
ada dua atau 3 komisi ya Perudek. Salah satunya saya ingin bicarakan berkaitan dengan masalah organisasi toh. Komisi masalah organisasi. Ya. Kalau Prof lihat di sana dari apa yang direkomendasikan oleh kawan-kawan komisi, di mana titik apa namanya persoalannya mungkin agak sedikit besar yang dihadapi oleh kawan-kawan Korwil, Pak, secara umum. Ya. Ya lebih ke arah apa ya, secara umum lebih ke arah koordinasi aja sih sebetulnya. Jadi ada beberapa Korwil yang aktif, beberapa Korwil banyak yang kemudian juga tidak aktif. Beberapa permasalahan memang terjadi itu begini. Jadi ada proses penggantian ketua program studi, tapi ternyata ketua program studi yang lama itu mungkin tidak tahu kali ya, harus kemudian itu mengabdi ke asosiasi. Sehingga ketua program studi yang baru itu juga tidak tahu kalau harus misalkan membayar iuran, kemudian harus masuk ke grup ini sehingga terupdate dan macam-macam. Sehingga banyak kemarin menjelang kongres pun tidak tahu kalau dari prodinya itu dianggap belum aktif lagi sebagai anggota. Padahal udah join lama. Karena kenapa? Ya ada pergantian ketua program studi yang itu beda terus dan informasi-informasi yang selama ini tidak tercapai. Baik, Prof. Barangkali nanti Prof ketika jodoh Prof dengan Polri Riau ada, Prof bisa ada ke Provinsi Riau. Barangkali satu yang hari ini juga sedikit dihadapi oleh kawan-kawan prodi di banyak kampus di Riau adalah melihat arti penting Aspikom bagi keberadaan Kodi itu sendiri, Prof. Karena kemarin pada saat mengikuti kongres, ada beberapa kampus yang mengalami kendala respon dari pihak universitas. Ya barangkali misalnya ada kampus yang punya background kesehatan misalnya, tapi di dalamnya ada prodi ilmu komunikasi, sehingga tidak menjadi tumpuan atau tidak begitu diperhatikan dalam tanda petik. Sehingga akhirnya ketika akan akreditasi maupun reakreditasi, nah kebutuhan ini ya selalu mengalami kendala. Barangkali nanti Prof kalau sempat ada waktu bisa hadir ke Riau, barangkali ini akan kita koordinasikan dengan, barangkali kita komunikasikan dengan pihak seluruh kampus kan. Pimpinan perguruan tinggi ya. Tingginya. Ya, kita bikin forum aja Mas. Jadi nanti ada perguruan tinggi tanpa harus melibatkan banyak peserta. Jadi semacam round table atau apa. Nanti saya bisa atau pengurus pusat bisa menjelaskan arti pentingnya Aspipon itu ada di mana sih, atau arti pentingnya potensi program studi komunikasi ke depan. Insyaallah. Siap. Alhamdulillah Bro, kami dari Komputer Riau bisa ngulas sedikit atau kali informasi dari Prof meskipun lewat link, belum bisa bertemu langsung Prof. Barangkali nanti kita bisa hadir dalam satu ruangan untuk bisa berbincang lebih jauh lagi Prof. Insyaallah. Titik salam kami untuk seluruh kawan-kawan pengurus pusat yang insya ini belum tahu nih kami kapan akan dilantik nih Prof. Doakan doa dari teman-teman juga saya harapkan biar segera. Dan ya mudah-mudahan nanti segala bentuk informasi yang ada di pusat, alur informasinya cepat ke kami Prof yang di Riau dan di daerah-daerah lainnya Prof, agar tidak miss lagi Prof. Ya, semoga terjadi menjadi evaluasi kita, dan tolong teman-teman juga kalau ada problem apa bisa WA ke saya. Siap Prof. Biar Baik, terima kasih kawan-kawan Aspikop Indonesia. Terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan kami, video kami dari Korwil Riau melalui program podcastnya. Dapat berbincang dengan Ketua Umum Aspikop Pusat terpilih, yaitu Bapak Dopo. Semoga ke depan kita bisa berbincang dengan hal-hal yang mungkin lebih dalam lagi, dan kami mohon doakan kepada seluruh kawan-kawan Aspikop Indonesia ya
akses informasi yang kami miliki berupa podcast ini dapat dinikmati oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Terima kasih, Proy. Sama-sama kuda kesempatannya, betul. Lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Eko. Ya, kau.